Shalom, sahabat-sahabat Allah. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Dan secara khusus, kita juga akan menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada, untuk kita boleh datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan sepanjang 1 minggu ini, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam segala rutinitas, pelayanan kami bersyukur ya Tuhan. Karena campur tangan Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah berkesudahan. Hari ini kami mau mendengarkan firman, kami mau belajar firman-Mu. Pimpin dan tuntunlah kami, agar kami senantiasa boleh dibimbing terus untuk berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 31 dan Kisah Para Rasul 12 ayat 5 dan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, maksudnya jemaat, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Pasal 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Amin. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 minggu ini kita sudah diajak bersama-sama untuk belajar tentang korelasi pemberdayaan dan pertumbuhan. Melalui perjalanan gereja mula-mula, kita diajak untuk belajar melihat suatu konsep pelayanan yang memberdayakan dan seharusnya mengerjakan pelayanan yang memberdayakan. Pelayanan yang memberdayakan akan berdampak pada pertumbuhan jemaat, baik secara kualitas maupun juga secara kuantitas. Secara kualitas, kita boleh melihat bagaimana jemaat boleh bertumbuh, mengalami pertumbuhan, kerohanian mereka boleh dibangun melalui pengajaran para rasul. Mereka bertekun di dalam doa, mereka bertekun di dalam persekutuan, bahkan pelayanan berkembang. Mereka mengembangkan pelayanan sosial, mereka mengembangkan pelayanan kelembagaan, bahkan mereka juga boleh melihat visi jauh ke depan, mempersiapkan pemimpin-pemimpin awam yang nantinya boleh terlibat di dalam pelayanan. Saudara-saudara, secara kuantitas kita boleh menyaksikan bagaimana jumlah orang percaya itu boleh bertambah secara signifikan. Banyak orang menjadi percaya, banyak orang boleh diselamatkan. Hari ini kita akan diajak untuk kembali melihat dampak pelayanan yang memberdayakan selanjutnya, yaitu memobilisasi jemaat untuk terlibat dalam pelayanan misi. Saudara, ada yang mengatakan bahwa gereja merupakan suatu organisme yang hidup dengan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus sehingga mereka dapat menyembah, bersekutu, bertumbuh, melayani, dan menginjili. Jadi, tugas, fungsi, dan panggilan gereja tidak hanya untuk menyembah, bersekutu, melayani, atau sibuk dengan berbagai urusan intern gereja. Akan tetapi, harus melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Menarik jika kita mempelajari dan memperhatikan perjalanan gereja mula-mula di dalam pelayanannya, di dalam perkembangannya juga. Saat jemaat masih kecil, urusan belum terlalu banyak, masalah belum terlalu banyak, para rasul bisa menangani banyak hal. Namun ketika gereja bertambah semakin besar, jemaat semakin bertambah banyak, masalah dan pelayanan gereja pun semakin bertambah besar. Apalagi apabila jemaat berasal dari berbagai latar belakang, baik etnis, suku, bahasa, maupun budaya yang berbeda. Tantangan semakin banyak, masalah juga semakin besar. Kita boleh melihat masalah intern jadi perselisihan-perselisihan.
terjadi percekcokan-percekcokan yang kecil. Bahkan mungkin saja juga ada masalah-masalah yang lebih besar yang dihadapi. Kemudian dari luar kita boleh melihat masalah-masalah, tantangan-tantangan, adanya intimidasi, adanya ancaman-ancaman, adanya tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok tertentu, dari mahkamah agama, dari orang-orang Yahudi yang tidak senang dengan orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, dan bahkan adanya penganiayaan yang terjadi secara besar-besaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi dan melihat berbagai masalah yang semakin kompleks, tantangan yang begitu besar, maka para rasul menyadari mereka tidak mungkin bekerja sendirian. Mereka perlu melibatkan jemaat. Mereka perlu untuk menggerakkan dan memobilisasi jemaat. Karena demikianlah yang seharusnya yang menjadi panggilan dari gereja. Oleh sebab itu, jemaat dimobilisasi, digerakkan untuk mereka juga ikut terlibat di dalam pelayanan misi. Lalu apa? Dan seperti apa bentuk keterlibatan jemaat di dalam pelayanan misi? Saudara-saudara, yang pertama kita boleh melihat, jemaat boleh mulai terlibat di dalam pelayanan doa. Di dalam Kisah Para Rasul disebutkan, ketika para rasul ditangkap menghadapi kesulitan di dalam pelayanan, jemaat tidak berpangku tangan. Mereka tidak diam saja. Disebutkan bahwa jemaat dengan tekun mendoakan mereka, mendoakan pelayanan para rasul, mendoakan pelayanan-pelayanan misi. Nah, saudara-saudara, ini sesungguhnya yang juga perlu seharusnya kita bangun di dalam kehidupan pelayanan kita. Yang berikutnya, kita boleh melihat, kemudian jemaat juga boleh dilibatkan di dalam pelayanan-pelayanan yang strategis. Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7 menyebutkan tentang adanya perselisihan di dalam jemaat, antar jemaat terkait dengan pembagian terhadap janda-janda. Maka kemudian para rasul melihat hal ini, jika tidak ditangani dengan serius, maka pelayanan akan terganggu. Oleh sebab itu kemudian para rasul mengusulkan untuk menunjuk ada 7 orang yang dipercayakan untuk menjadi diaken. Dan kemudian mereka boleh membantu di dalam pelayanan untuk pembagian terhadap janda-janda. Dengan demikian, para rasul pun juga lebih efektif, mereka lebih maksimal di dalam melayani di bagian-bagian yang lain, terutama juga terkait dengan pelayanan firman. Saudara, yang lainnya kita juga melihat bagaimana kemudian jemaat juga dipersiapkan untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara, Kisah Para Rasul 4 ayat 31, kita boleh melihat bagaimana keberanian Stefanus, salah satu dari 7 orang pemimpin yang dipilih, orang-orang awam yang dipilih untuk menjadi diaken. Stefanus dengan berani memberitakan Injil. Dan kita juga boleh melihat nama lain yang disebutkan di dalam Alkitab adalah Filipus, yang begitu berani dia memberitakan Injil ke Samaria, bahkan dia sampai ke Asdod. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 40, sampai ke Asdod dan Kaisarea. Ini satu yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang awam. Mereka adalah jemaat awam. Mereka diperlengkapi, dan kemudian setelah diperlengkapi, mereka boleh dimobilisasi untuk mereka juga boleh terlibat di dalam pelayanan untuk memberitakan Injil. Yang selanjutnya, kita juga boleh melihat perjalanan gereja. Kemudian mereka juga boleh mengutus misionaris. Waktu mendengar banyak orang Samaria percaya, gereja di Yerusalem kemudian mengutus Petrus dan Yohanes untuk pergi ke Samaria. Saudara-saudara, misionaris-misionaris boleh diutus untuk pergi ke tempat, ke daerah-daerah yang dimana kemudian belum ada orang percaya, ataupun sudah ada orang percaya lalu kemudian melanjutkan pelayanan yang ada di sana untuk membina, untuk mengajar di dalam bagian-bagian tertentu yang penting untuk mereka boleh mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja dan para pemimpin tidak mungkin bekerja sendirian. Gereja dan para pemimpin tidak mungkin mengerjakan pelayanan sendirian. Gereja dan para pemimpin, hamba-hamba Tuhan, tidak mungkin bisa mengerjakan amanat agung sendirian. Oleh sebab itu, jemaat perlu diperlengkapi, jemaat perlu dilatih, jemaat perlu diberdayakan,
Jemaat perlu dimobilisasi agar mereka juga boleh terlibat di dalam pelayanan misi. Mereka boleh terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pemberitaan amanat agung. Saudara-saudara, mereka perlu diperlengkapi dalam berbagai bidang kehidupan agar mereka boleh berdampak, agar mereka boleh melayani, ikut terlibat di dalam pelayanan sesuai dengan karunia masing-masing, sehingga Injil diberitakan dan banyak orang dibawa kepada Kristus. Bagaimana dengan pelayanan kita? Bagaimana dengan pelayanan gereja kita? Sudahkah pelayanan yang kita kerjakan boleh menggerakkan jemaat untuk terlibat dalam pelayanan misi? Sudahkah saya dan saudara sebagai jemaat, kita boleh terlibat di dalam pelayanan misi? Kita mau berdoa mendukung pelayanan misi. Kita mau mengerjakan dengan aktif. Kita mau terlibat secara aktif. Kita juga mau dipersiapkan untuk memberitakan Injil. Dan maukah kita juga boleh mengutus sebanyak mungkin orang untuk mereka boleh memberitakan Injilnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami renungkan bersama-sama. Kami bersyukur untuk firman Tuhan ini supaya boleh menggugah, mengetuk, menggerakkan, membakar hati kami kembali, semangat kami ya Tuhan, untuk kami boleh terlibat di dalam pelayanan. Agar kami tidak berpangku tangan, tapi kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang boleh berdaya guna. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita akan bersama-sama mengambil waktu untuk berdoa bersama-sama, menaikkan syafaat kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Silahkan boleh mengambil waktu untuk berdoa. Kita menaikkan syafaat kita sesuai dengan pokok doa yang nanti akan ditayangkan. Tuhan memberkati.